Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraliza Putri dari kelas A1 semester 6, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai ragam istilah dalam pendidikan ABK pasca sekolah. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pendidikan ABK pasca sekolah. Jadi, pendidikan ABK pasca sekolah merupakan pendidikan kecakapan dan kemandirian yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dengan tujuan agar anak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Biasanya ini diberikan ketika persiapan anak ketika lulus sekolah. Jadi, ketika nantinya anak sudah lulus dari sekolah, anak bisa hidup mandiri dari kecakapan yang ia miliki gitu. Nah, dalam pendidikan ABK pasca sekolah ini ada life skill. Life skill ini kecakapan hidup, hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh anak. Oke, yang pertama ini adalah keterampilan. Keterampilan ini kemampuan yang didapat dari tahap belajar untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan kemampuan sendiri punya pengertian yang berbeda. Kalau keterampilan ini dilakukan secara berulang-ulang tahap belajar, jadi dilakukan secara terus-menerus gitu. Ibaratnya kayak trial error gitu. Jadi kalau ada yang salah, belajar lagi. Sedangkan kemampuan ini adalah hal yang sudah dimiliki sejak lahir. Jadi kayak insting gitu. Jadi misalnya kayak kalau kemampuan itu, misalnya anak bayi merasa lapar. Nah, kalau merasa lapar pasti nangis kan. Nah, itu insting. Itu. Oke, keterampilan. Keterampilan dasar ini hal yang sangat-sangat dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang gitu. Yaitu calistung, membaca, menulis, menghitung. Ini tuh hal yang dasar dan tahap belajarnya ini tuh dari usia dini. Nah, selanjutnya ada keahlian teknik atau technical skill. Technical skill ini penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bisa punya technical skill, kita harus punya dulu keterampilan dasarnya. Gitu. Jadi, keterampilan dasar sangat-sangat penting. Oke, contohnya dari technical skill sendiri itu ada keterampilan merakit mesin atau mengoperasikan komputer. Gitu. Selanjutnya ada keahlian interpersonal atau interpersonal skill. Interpersonal skill ini kemampuan secara efektif untuk berinteraksi dengan lingkungannya, dengan orang lain. Contohnya kayak public speaking, jadi atau menyampaikan pendapat atau bekerja sama dalam tim. Nah, itu. Selanjutnya ada problem solving. Problem solving ini aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Ya gampangnya kayak kalau ada masalah kita cari solusinya gitu. Oke, selanjutnya ada jenis keterampilan. Jenis keterampilan ini menurut Robert L. Katz. Jenis keterampilan ini ada 5. Yang pertama ada keterampilan teknik, administratif, diagnostik, hubungan manusia, dan konseptual. Yang pertama, keterampilan teknik berhubungan dengan pengetahuan di lapangan dan sifatnya spesialisasi. Biasanya berkaitan dengan penggunaan alat atau produseran. Contohnya kayak menggunakan alat berat gitu. Dan biasanya spesialisasi, jadi kayak khusus ada spesialisasi mesin ini, mesin A, mesin B gitu. Kemudian ada keterampilan administratif. Keterampilan
keterampilan administratif ini kemampuan dalam mengurus pencatatan, mengatur informasi yang didapatkan dan akan digunakan. Selanjutnya ada keterampilan diagnostik atau kemampuan dalam pengambilan keputusan. Keterampilan ini termasuk keterampilan yang tertinggi karena untuk mengambil keputusan kita harus mampu berpikir secara abstrak, bisa seperti tadi menentukan prioritas, terus menemukan solusi dan mengimplementasikan solusi tersebut ke dalam masalah itu. Selanjutnya, keterampilan hubungan manusia. Keterampilan hubungan manusia ini kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan orang yang memiliki keterampilan ini biasanya mampu untuk memahami orang lain dan memotivasi individu ataupun kelompok. Jadi kayak bersosialisasi itunya gitu. Selanjutnya ada keterampilan konseptual. Konseptual ini kemampuan seseorang dalam melakukan koordinasi dan mengintegrasi kepentingan seseorang. Oke. Selanjutnya, selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini adalah provokasional. Provokasional ini langkah persiapan masuk ke dunia vokasi. Jadi dalam tahap pravokasional ini kita bisa melakukan asesmen kepada anak. Jadi kita bisa paling tidak tahu apa yang menjadi minat anak dan sampai mana kemampuan anak dalam hal yang ia sukai itu. Nah, dan dalam pelatihan pravokasional ini juga mencakup pelatihan kerja, kemandirian dan perawatan diri. Kemandirian di sini menjelaskan tentang jadi si anak paling tidak mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-harinya sendiri gitu. Jadi seperti misalnya melakukan toilet training atau melakukan perawatan diri secara mandiri itu juga. Kemudian vokasional. Nah, vokasional ini sudah masuk ke dalam tahap memilih dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan. Nah, di tahap ini juga anak tetap dilakukan pelatihan kerja. Contohnya, misalnya nih, sekolah sudah bekerja sama dengan satu perusahaan. Di perusahaan itu, misalnya perusahaan tekstil. Nah, ada pekerjaan anak di bagian melipat pakaian gitu. Nah, setelah sekolah sudah tahu nih apa yang akan anak kerjakan, kemudian guru di sekolah mempersiapkan anak untuk bisa melakukan pekerjaan yang sudah ditetapkan untuk anak, yaitu melipat baju. Nah, di sekolah dilakukan pelatihan melipat baju yang rapi, terus juga memasukkan ke dalam plastiknya, kayak tahap-tahapannya gitu. Nah, dalam tahap vokasional ini, selain peran sekolah, peran keluarga, orang tua itu juga penting. Karena jika sekolah dan orang tua juga bekerja sama dalam mempersiapkan diri untuk anak bekerja, ini akan mempercepat proses anak dalam memahami pekerjaan apa yang akan ia kerjakan gitu. Oke, ini contoh asesmen minat bakat yang mungkin bisa dipakai ketika melakukan asesmen. Nah, bisa dilihat sini ada kolom kemampuan. Ada senang berhitung, senang bermain angka, senang menggambar, mewarnai, menyukai musik, senang bernyanyi, tertarik dengan alat musik, mampu berinteraksi, dan lain-lainnya. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat, setidaknya bisa melihat
apa yang jadi kelebihan si anak gitu. Oke. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Nanti saya akan memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan pendidikan ABK pasca sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ini adalah salah satu tempat makan atau tempat nongkrong yang memiliki keunikan khusus di kawasan Tangerang Selatan, yakni dengan mempekerjakan karyawan dengan penyandang disabilitas. Bagi Mario Gultom, founder Sunyi Cafe, penyandang disabilitas memiliki akses serta kesempatan yang terbatas untuk bekerja di publik. Berangkat dari fenomena inilah, Mario membangun ide bisnis berdasarkan isu sosial atau yang dikenal dengan istilah sosiopreneur. Kafe ini berhasil menarik ribuan pelamar calon karyawan penyandang disabilitas pada awal pembukaannya tahun 2019. Kini seiring dengan perkembangan bisnis makanan dan minuman atau yang dikenal dengan bisnis food and beverage, Mario sudah mempekerjakan puluhan karyawan yang banyak diantaranya tuli. Menurutnya, selain menikmati makanan dan minuman, para pelanggan yang kesini mendapatkan pengalaman baru dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Ternyata kita cuma butuh satu langkah untuk mengetuk pintu hati dan kita bisa membuka pintu hati kok. Sampai sekarang customer tuh semuanya baik banget, semua customer bangga sama mereka dan bahkan customer temenan sama mereka. Bahkan ada loh kayak misalnya kita punya karyawan pulang kerja main Mobile Legends sama customer, nonton bareng dulu ya sebelum PPKM ya. Ya itu menjadi sebuah sebuah semangat buat saya. Ternyata sebenarnya Indonesia siap menerima disabilitas. Memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas berkontribusi juga terlihat di Bandung, Jawa Barat. Sri Ayu Astuti atau biasa dipanggil Cici, sejak Desember 2020 resmi menjadi seorang barista. Meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai tukang pijat tunanetra yang telah digelutinya selama 3 tahun, Cici kini menyibukkan diri di balik mesin kopi. Cici merupakan salah satu barista tunanetra yang bekerja di Cafe More, kafe dengan karyawan penyandang disabilitas netra yang terletak di Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Ya senang aja, jadi alhamdulillah ada keterampilan lain khususnya buat wanita disabilitas sensorik netra. Ya mudah-mudahan ya yang lain juga bisa mengikuti gitu. Cafe More mulai berdiri sejak Desember 2019. Kafe ini didirikan Balai Sosial Wiataguna bekerjasama dengan lembaga non-profit asal Korea Selatan yang merupakan bagian dari pelatihan barista dan manajemen kafe khususnya untuk penyandang tunanetra. Sama dengan kafe pada umumnya, menu yang disajikan beragam, mulai dari berbagai jenis olahan kopi hingga minuman lainnya. Semuanya dibuat langsung oleh barista penyandang disabilitas netra di kafe ini. Skill ya, pelatihan vokasi, dia punya semangat untuk bisa mandiri dan dia bisa keluar dari situasi-situasi persoalan sosial ekonominya. Sejak dimulai pada Juni 2019, sudah ada 21 penyandang tunanetra yang mendapatkan kesempatan berlatih menjadi barista. Sebagian bahkan telah membuka usaha sendiri atau bekerja di kafe. Tim Liputan CNN Indonesia.